وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر العبادة، شهر الصيام، شهر المغفرة، شهر الرحمة، شهر المبارك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bertafakkur sejenak bahwa di bulan Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Ramadan tahun ini yang bertepatan pada tahun 1441 Hijriah dan 2020 Masehi ini kita sedang dilanda pandemi COVID-19, di mana kita menghadapi dua kondisi yang sangat bertolak belakang. Bulan Ramadan kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan sholat tarawih berjamaah, tadarus, buka bersama, santunan. Tapi di sisi lain, dengan adanya COVID-19 ini, dalam hal ini pemerintah menghimbau, disebabkan adanya wabah virus COVID-19 ini, kita dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah. Bagaimana kita menyikapi dengan dua kondisi yang berbeda ini? Maka pemirsa, kita harus bisa mengambil sesuai dengan kaidah syariah. Bagaimana kaidah syariah? Kaidah syariat menganjurkan, dalam hal ini kami akan membawa sebuah kaidah dari usul fikih yang berbunyi darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari kerusakan, menghindari mafsadat itu lebih diutamakan, lebih didahulukan daripada kita melaksanakan kebaikan, daripada kita bisa menarik pahala-pahala yang banyak. Justru yang lebih diutamakan adalah kita menghindari wabah. Itu yang lebih diutamakan. Maka kami menghimbau, bahkan para ustadz menghimbau, untuk para jamaah, para pemirsa, mari kita ikuti peraturan-peraturan pemerintah ini sebagaimana firman Allah, atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan ikutilah pemerintah. Insya Allah ini lebih maslahat, ini lebih selamat. Pemirsa yang berbahagia, perlu kita yakini bersama bahwa virus corona ini atau COVID-19 ini datang ke muka bumi ini, rajalela di dunia ini, itu semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak mentakdirkan, kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan mungkin terjadi. Mari kita lihat dalam surat Al-Hadid, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Semua musibah yang terjadi di muka bumi ini dan musibah yang terjadi pada diri kita semua ini
semuanya sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz sebelum Allah mewujudkan dunia ini, sebelum Allah mewujudkan langit, bumi dan seisinya, seperti halnya kita atau virus corona atau makhluk-makhluk yang lain. Sebelum Allah mewujudkan langit, bumi seisinya, Allah terlebih dahulu sudah mencatat, sudah merancangnya di dalam Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Hal yang sedemikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Ayat ini diperkuat dan dijelaskan lagi dalam surat berikutnya, yaitu dalam surat At-Taghabun. Allah berfirman, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Semua yang terjadi musibah ini itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz dan Allah izinkan. Seperti ini wabah virus corona ini. Di Lauhil Mahfuz sebelum Allah ciptakan, sebelum Allah mewujudkan langit, bumi dan seisinya, Allah sudah mencatat, Allah sudah merencanakan. Dan ketika Allah menurunkan di muka bumi ini COVID-19 ini, itu adalah dengan izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, walaupun sudah ada catatannya, pasti tidak akan terjadi. Karena Allah menjelaskan di dalam surat Ar-Ra'd, yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa 'indahu ummul kitab. Di sisi Allah, Allah memiliki ummul kitab, yaitu Lauhul Mahfuz. Dan dari catatan-catatan yang ada di dalam Lauhul Mahfuz ini, yamhullah, ada sebagian yang dihapus oleh Allah dan ada juga sebagian yang Allah tetapkan. Nah, di antaranya COVID-19 itu sudah Allah catat di dalam Lauhul Mahfuz dan Allah tetapkan, Allah turunkan ke muka bumi ini. Maka bisa jadi karena ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Virus corona ini, the pandemi COVID-19 ini bisa jadi ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka virus corona ini berada di muka bumi illa tazkiratan liman yakhsha. Ini sebagai tazkirah bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hadirin pemirsa, adanya virus corona ini, pandemi COVID-19 ini, mari kita jadikan sebagai tazkirah buat kita, agar kita senantiasa untuk lebih mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut azabnya, takut siksaannya. Ini baru satu virus yang namanya corona atau COVID-19, belum virus-virus yang lain, belum virus yang sangat dahsyat yang mungkin saja bisa mematikan jutaan orang sekaligus, mungkin saja akan terjadi. Maka dengan adanya COVID-19 ini, illa tazkiratan liman yakhsha, sebagai tazkirah buat kita semua, agar kita untuk lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan Ramadan ini, mari kita tingkatkan ketakwaan kita, keimanan kita, amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa termasuk golongan liman yakhsha, orang-orang yang senantiasa takut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah termasuk golongan orang-orang liman yakhsha, maka Al-Quran memberikan sebuah penghargaan kepada kita. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Kalau kita sudah termasuk golongan orang-orang yang masyaallah, maka kita akan diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala al-ulama. Amin ya rabbal alamin. Mari sekali lagi, mari kita tingkatkan taqarrub kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di rumah saja, tidak masalah. Ibadah. Ittaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita. Ittaqullah haitsu ma kuntum. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada. Tidak mesti harus kita di masjid, tidak mesti harus kita datang ke majelis taklim. Di rumah bisa kita jadikan untuk kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat khususnya bagi kami sekeluarga dan umumnya untuk pemirsa. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.